Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan satu hubungan ikat janji antara suami dengan istri itu harusnya kekal untuk selama-lamanya. Tapi karena kedegilan hati manusia, karena kebebalan manusia, sehingga manusia tidak mengerti bahwa pernikahan adalah suatu hubungan ikat janji yang tidak bisa dipatahkan, yang bisa dihancurkan, nggak bisa dibatalkan oleh apapun. Karena covenant, perjanjian dengan Tuhan, perjanjian dengan pasangan hidupnya untuk selama-lamanya. Tidak heran Yesus bikin mujizat pertama kali ketika adanya suatu perjamuan kawin di Kana. Saya percaya Tuhan punya maksud dan hal-hal yang luar biasa di balik semua itu. Tuhan mau menyelamatkan sebuah pernikahan, apapun kondisinya, apapun yang dia alamin. Makanya sebelum menikah, bagi orang tua yang punya anak-anak laki-laki dan perempuan, meski diajarin bagaimana memilih pasangan yang hidup takut akan Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan supaya jangan salah pilih pasangan. Kalau salah pilih pasangan, pernikahannya akan menjadi pernikahan yang hancur-hancuran. Bukan melihat kemuliaan Tuhan, bukan melihat manifestasi surga ada di bumi, tapi melihat neraka ada di bumi. Pernikahan itu sebagai dasar yang penting. Kalau pernikahan kuat, gereja akan kuat. Kalau pernikahan seseorang itu kuat dan kokoh, anak-anaknya akan tumbuh dewasa, sehat secara jasmani dan rohani. Mereka akan dapat kasih sayang dari dua orang tua. Tapi ketika pernikahan seseorang itu hancur, kacau, berantakan, atau atas dasar apapun juga alasannya, pernikahannya berantakan, yang jadi korban anak-anaknya, dan akan melukai satu dengan yang lain sama pasangannya. Makanya pernikahan ini penting sekali. Saya melihat bahwa pernikahan kita ini tercatat di surga karena ada covenant, ada perjanjiannya. Makanya harus belajar setia dengan pasanganmu apapun yang terjadi. Setelah kita ngambil keputusan, waktu itu saya ambil keputusan untuk menikahi pacar saya waktu itu, sekarang menjadi istri saya harus belajar komitmen setia seumur hidup dengan pasangan saya. Saya tidak boleh melirik perempuan lain, saya tidak bisa jatuh cinta dengan perempuan lain. Pasangan saya satu-satunya untuk kekal sampai selama-lamanya apapun yang terjadi. Sekalipun kita sering ribut, berantem, cekcok, salah paham, salah ngerti, itu sebagai proses sebuah pernikahan yang kuat. Tetap kita harus balik, harus damai dahulu, damai kembali supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja. Tapi banyak orang tidak bisa mempertahankan pernikahannya atas dasar nggak ngerti kebenaran, saling merasa benar sendiri, saling merasa hebat sendiri, tidak mau mengalah. Satunya, apalagi kalau pasangan satunya tidak bertobat, nggak kenal Tuhan, pernikahanmu akan horor, kacau semuanya. Engkau akan menikmatin kebahagiaan di muka bumi ini. Padahal kalau kita memiliki pernikahan yang sehat, pernikahan yang kuat, pernikahan yang kokoh, kita akan menikmatin surga di bumi itu luar biasa, terbukti nyata. Pasangan kita hidup takut akan Tuhan, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling mendoakan, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Pernikahan kita akan benar-benar menikmatin surga di muka bumi. Makanya kita harus benar-benar sebelum menikah, bagi yang belum nikah loh ya, bagi yang belum nikah itu jangan menikah atas dasar cinta, harus menikah atas dasar kehendak Tuhan apa tidak. Yang menikah atas dasar kehendak Tuhan aja, di dalam pernikahannya diproses kok, dibentuk, apalagi yang menikah nggak atas dasar kehendak Tuhan. Bapak Ibu, coba buka sebentar di Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Padahal Daud sudah menikahi Batseba. Padahal Daud sudah menikahi Batseba karena Uria meninggal. Tapi di mata Tuhan, Batseba tetap menjadi istrinya Uria. Karena apa? Direbut, Urianya dibunuh dengan cara kejahatan, dan Tuhan marah waktu itu, peringatkan dengan nabinya, sehingga Daud bertobat balik kepada Tuhan. Pernikahan yang sejati tetap tercatat di dalam kerajaan surga. Harusnya ditulis di sini, Daud memperanakkan Salomo dari istri Daud, nggak ditulis dengan istri Uria. Kenapa ditulis dengan istri Uria? Ini karena Tuhan melihat pernikahan itu powerful, pernikahan itu kuat, dasarnya kuat. Istrinya Uria ya Batseba. Batseba direbut, dihamilin Daud. Urianya dibunuh, diambil dengan paksa, otomatis. Padahal setelah Uria meninggal, dinikahin Daud. Tetapi Alkitab mencatat Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria.
Ini penting sekali, kelihatannya sepele, ternyata Tuhan mencatat semua pernikahan, hubungan perjanjian ikat janji kita dengan pasangan kita dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu tertulis, tercatat. Makanya saya bilang covenant, pernikahan yang sudah diberkati itu covenant, tidak bisa dibatalkan. Makanya tidak boleh cerai sama sekali harusnya. Tapi karena kedegilan manusia dengan alasan macam apapun juga, sehingga memutuskan untuk pisah karena tidak cocok, karena sudah melakukan kesalahan yang fatal. Karena apa sebenarnya? Kedegilan hati manusia aja, bebal, nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Coba nuntut pasangannya seperti yang dia mau, kalau nggak didapatin akhirnya diambil keputusan untuk cerai dan lain sebagainya. Tuhan mau pernikahan yang sejati. Sekali kita menikah diberkatin, covenant kita dengan pasangan kita nggak bisa dibatalkan kecuali maut, benar-benar real maut. Sekarang kita akan lihat di 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik nih. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, Peres dan Zerah ini hasil dari siapa? Hasil dari Yehuda sebenarnya. Semua anak-anak Yehuda ada 5 orang. Tamar adalah menantunya yang ditidurin oleh Yehuda karena dianggapnya dia perempuan sundal, perempuan pelacur, ditidurin. Di Alkitab tetap ditulis bahwa Tamar tetap menjadi menantunya Yehuda. Coba sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-38 ayat 18, ayat 29 dan 30. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Ini si Tamar ngomong begini, cap matraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Artinya si Yehuda ini menghampirin, artinya ditidurin lah si Tamar. Terus perempuan itu mengandung daripadanya. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamainya Peres. Sudah itu keluarlah saudaranya laki-laki, tangannya yang terikat benang kirimisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Peres dan Zerah itu adalah anak dari Yehuda. Tapi perhatikan, di 1 Tawarik 2:4, Tamar menantu perempuan Yehuda, sekalipun dia bikin kesalahan, sekalipun tanpa disengaja nidurin menantunya atau menantunya menjebak mertuanya, tetap di mata Tuhan dia tetap menantu. Mau buruk, mau jelek, tetap pernikahan itu tidak bisa dibatalkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ngotot cerai karena nuntut pasanganmu, nuntut dia berubah nggak seperti yang kau mau, dan coba kau melarikan diri dari proses Tuhan, kau pilih perempuan lain atau pilih laki-laki lain, engkau lari dari hadapan Tuhan. Makanya dibutuhkan pertobatan yang murni. Sekali engkau terikat dengan pernikahanmu, sampai kapanpun surga akan mencatat ketika pernikahanmu sudah diberkatin Tuhan, pernikahanmu yang tercatat di surga. Bapak Ibu, bisa engkau melakukan perzinahan, bisa engkau melakukan cerai dan kawin lagi, tetapi Tuhan melihat. Ingat perjanjian ini. Salomo, anaknya Daud, dari istri Uria. Pernikahan yang dicatat di surga adalah pernikahannya Batsheba dan Uria. Bahkan apa yang terjadi dari Yehuda, sekalipun Peres dan Zerah anak-anaknya Tamar dengan Yehuda, tetapi Alkitab nyatat Tamar menantu perempuan Yehuda. Itu yang tercatat di dalam kerajaan surga. Pernikahan itu salah sesuatu yang benar-benar Tuhan hormatin, Tuhan hargain. Tidak bisa dibuat main-main, Bapak Ibu. Kita harus ngerti. Makanya sekali engkau menikah, engkau berjanji kepada Tuhan dan engkau berjanji dengan pasanganmu, harus setia sampai mati, suka dan duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Harus setia. Tapi ketika ada pasangan yang bikin kesalahan yang fatal atau kesalahan ringan, berkali-kali diulang, dan engkau mulai nggak tahan, kau ambil keputusan untuk meninggalkan dia. Apakah seperti itu namanya pernikahan? Ada beberapa orang dengan alasan macam apapun juga alasannya, meninggalkan pasangannya untuk menikah dengan perempuan lain atau menikah dengan laki-laki lain. Apakah benar itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita meski tahu bahwa pernikahan kita ini harusnya kita menghormatinya karena ada perjanjian darah dengan Tuhan, perjanjian darah dengan pasangan kita yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga.
Terus Pak, bagaimana kalau pasangan saya udah selingkuh? Ya diampuni. Dia udah punya istri simpenan Pak, dia Pak. Sudah berkali-kali main perempuan Pak. Saya udah sakit dan luka Pak. Saya udah pingin cerai rasanya. Apakah engkau dengan cerai itu kehendak Tuhan? Apakah engkau dengan cerai engkau bisa hidup bahagia dengan laki-laki lain? Apakah engkau bisa bertahan? Apakah engkau sebagai Tuhan tidak mau mengampuni, menghakimi pasanganmu yang bikin kesalahan karena sudah terlaluan menyakitin hatimu? Atau engkau malah jadi pengantara suamimu dengan Tuhan, berdoa buat dia, melepaskan pengampunan? Ini prosesnya tidak gampang. Makanya sebelum menikah harus buka mata lebar-lebar. Cinta itu nggak buta, cinta itu melek. Buka matamu lebar-lebar. Lihat benar-benar kelakuannya, karakternya. Dilahirkan dari keturunan. Saya percaya dengan istilah orang Jawa itu. Kalau mau menikah itu lihat bibit bobot bebetnya. Benar itu, saya percaya itu. Kita harus lihat bibitnya ini. Ini orang bertobat apa enggak ini? Sungguh-sungguh cintakan Tuhan apa enggak? Keluarganya ini modelnya kayak apa ini? Karakternya kayak apa ini? Sikap kelakuannya kayak apa ini? Dia punya tanggung jawab apa tidak? Loh, kalau laki-laki sudah waktu pacaran masih pendekatan aja sudah nggak ada tanggung jawab, mulutnya kasar, nggak mau mengampuni, gampang marah, bagaimana pernikahanmu? Apakah engkau bahagia? Apakah engkau kenyang makan cinta? Nanti kalau kamu ngotot atas dasar cinta, terus kamu nikahi, nanti 3 bulan 4 bulan kamu temuin pendeta konseling terus loh, keluar air mata terus. Harusnya hidupmu mengerjakan hal besar bersama Tuhan, tapi kamu habiskan untuk ngurusin pasangan hidupmu. Kacau urusannya. Rencana Tuhan bisa nggak tergenapi dalam hidupmu karena ngurusin pasangan hidupmu yang bukan daripada Tuhan. Kalau udah terjebak pernikahan seperti itu apa? Ya datang kepada Tuhan bertobat. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengubah seseorang. Tuhan sanggup merubah hati orang. Kalau Tuhan bisa merubahkan hati seseorang itu mudah sekali. Dibutuhkan bayar harga di hadapan Tuhan. Pak, saya udah capek ngeliat istri saya. Pak, saya udah lelah ngeliat suami saya. Tuhan masih berikan kemampuan dan kekuatan. Waktu kamu ngomong lelah, kamu ngomong capek, kamu ngomong udah menyerah, sebenarnya Tuhan berikan kekuatan untuk kamu ngomong kok itu. Itu bukan kekuatan dari Tuhan. Harusnya kekuatan itu dipakai untuk jerit sama Tuhan. Jadi pengantara antara pasanganmu yang gak kenal Tuhan, yang nyakitin itu. Lepaskan pengampunan. Doain terus, bikin breakthrough dan terobosan. Dan kau gak bisa lari dari pernikahan itu kan. Kamu coba lari dari pernikahan. Kamu coba cari kebahagiaan dengan perempuan atau laki-laki lain. Kamu akan ketemu yang sama. Proses Tuhan gak bisa lari. Kita gak bisa lari dari Tuhan. Ada beberapa orang yang pernikahan udah hancur, sudah kacau, sudah cerai, diputus cerai. Apakah Tuhan sanggup memulihkan? Tuhan sanggup memulihkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan dengan cara apa bagaimanapun juga. Kita harus tahu ini, bahwa komitmen pernikahan, perkawinan sekali untuk selama-lamanya. Ini ikrar janji kita, hubungan, ikat janji kita dengan Tuhan, yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Karena pernikahan itu tercatat di dalam kerajaan surga ternyata. Ternyata Salomo dilahirkan dari Daud, bukan dari istrinya Daud. Alkitab nyatat dari istri Uria. Dan Peres Serah ternyata dilahirkan dari anak Yehuda ini, dari mantunya perempuan. Makanya pernikahan itu benar-benar kudus dan suci. Jangan dibuat main-main. Buat yang laki-laki, kau hargain pasanganmu, kau hargain istrimu. Hidup dalam kesetiaan. Punya masalah diomongin. Bagi istri ya harus takut akan Tuhan. Jangan maumu sendiri, menangmu sendiri, ikutin perasaanmu, ikuti kumu. Segala sesuatu bisa diomongin di meja makan, diajak ngobrol bareng. Segala sesuatu bisa diomongin di tempat tidur. Bukankah lebih baik diomongin berdua, supaya semakin hari semakin hubungan kita semakin baik. Sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di muka bumi ini. Selama kita punya Tuhan, selama kita memiliki Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah itu. Waktu masalah kayak apapun juga kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup membuat mujizat. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau sudah terjebak dengan pasanganmu yang hidupnya ngawur dan kacau, jadi pengantara antara pasanganmu dengan Tuhan. Minta anugerah dan kemurahan Tuhan. Berikan kemampuan ekstra. Sebenarnya kalau engkau salah pilih pasangan, engkau sebenarnya wasting time, membuang waktu sia-sia. Karena waktumu akan habis banyak hanya ngurusin hal yang sebenarnya
sudah nggak perlu diurusin lagi. Tapi karena pasanganmu itu nggak bertobat, nggak ikut takut akan Tuhan, waktumu akan terbuang ngurusin mereka, perasaanmu akan juga terbuang sia-sia. Saya dengar keluhan banyak wanita, perempuan, ibu-ibu ini yang punya suami nggak bertobat bertahun-tahun loh, bertahun-tahun sampai sakit rasanya, hampir nyerah. Bahkan beberapa orang mau bunuh diri karena udah nggak tahan. Dengerin baik-baik. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Ambil bagianmu di hadapan Tuhan, kejar Tuhan. Kalau suamimu nggak bertobat atau pasanganmu nggak bertobat, kamu sendiri yang bertobat di hadapan Tuhan. Ambil keputusan untuk berubah di hadapan Tuhan. Dia bikin sakit terus Pak, serahin ke Tuhan. Tuhan akan urusin hatinya. Hati kita harus merdeka dan bebas. Tuhan itu sanggup menyelamatkan perjamuan kawin di Kana. Bapak bisa bayangin ketika perjamuan kawin yang lagi rame, anggurnya habis, itu yang punya rumah bisa malu, pengantinnya juga malu, mempelainya juga malu. Harusnya Yesus nggak bikin mujizat hari itu karena waktunya belum tiba. Tapi gara-gara itu Yesus bikin mujizat. Air menjadi anggur dan anggurnya paling terbaik rasanya. Apakah Tuhan sanggup memulihkan perkawinanmu yang kacau, yang di ujung tanduk? Tuhan sanggup memulihkan. Apakah Tuhan sanggup memulihkan pasanganmu yang karakternya buruk? Tuhan sanggup memulihkan. Selama hatimu merdeka, nggak kecewa, nggak sakit hati, nggak benci, nggak dendam, nggak jengkel, Tuhan sanggup memulihkan. Bagaimana Tuhan memulihkan kalau hatimu masih jengkel, marah, pingin balas, pingin hajar, kesel, kepahitan bahkan? Bagaimana Tuhan memulihkan pasanganmu kalau hatimu busuk dan jahat di hadapan Tuhan? Hatimu meski merdeka, bebas, menang, kudus, suci, penuh kasih, penuh belas kasihan, mengasihi, penuh cinta, baru keluarga akan dipulihkan. Kita sendiri yang kenal Tuhan harus berubah dahulu. Kita berubah seperti apa yang Tuhan mau. Baru pasangan kita yang belum kenal Tuhan akan dijamah Tuhan. Kita lakukan bagian kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ini memang tidak gampang. Kalau dengar khotbah begini ini gampang dengarnya, tapi waktu prakteknya orang yang mengalami keributan masalah dengan pasangan hidupnya, ini struggle. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena saya ngonselingi beberapa orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang punya pasangannya horor sekali, mengerikan sekali. Itu tidak mudah, tidak gampang sekali. Tapi kita yang tahu kebenaran, yang ngerti kebenaran, kita harus lakukan kebenaran itu. Tidak boleh menyerah. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sakit iya, seringkali dia jerit, Tuhan kalau bisa engkau panggil aku hari ini. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kok. Tuhan berikan kemampuan kalau sampai hari ini bertahan, tetap sehat. Artinya Tuhan punya rencana atas pernikahanmu. Kita nggak tahu hari ini pernikahanmu sedang kacau dan berantakan. Tapi ketika dipulihkan, pernikahanmu jadi berkat bagi banyak orang. Setia dengan pasanganmu. Sekalipun kadang itu kita tuh punya pasangan, kadang momen-momen tertentu kan pasangan kita itu menyebalkan. Kita harus ubah perasaan yang menyebalkan itu menjadi perasaan yang penuh cinta, mengasihi. Pada momen tertentu kadang kita ingin marah. Kita harus belajar mengendalikan dengan baik. Karena pasangan kita adalah yang dikirim Tuhan, yang terbaik. Yang terbaik yang dari Tuhan. Karena kita sampai ambil komitmen untuk hidup bareng bersama-sama. Kita tinggalkan keluarga kita. Kita tinggalkan semua yang kita kasih dan kita untuk ambil hidup bareng dengan pasangan hidup kita. Artinya dia yang terbaik buat hidup kita sebenarnya. Kalau kita hari ini mengalami hal buruk, datang kepada Tuhan, serahin ke Tuhan. Siapkan hatimu untuk berubah dan mengasihi Tuhan. Ingat pernikahanmu yang sejati sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Kamu coba batalkan dengan kamu cerai, ambil surat cerai di pengadilan, dipikir masalahnya selesai. Iya, masalahmu di pernikahan selesai, tapi kamu akan berurusan dengan Tuhan selanjutnya. Hai Bu, sebenarnya yang kita cintai itu harusnya Tuhan dahulu. Tapi seringkali ego dan marah kita yang kita cintai, sehingga kita bisa ambil keputusan yang salah, keputusan yang ngawur. Dan ujungnya bukan malah selesai masalah kita, malah ketemu masalah baru. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan dan mencintai Tuhan, mengutamakan perasaan Tuhan. Kita kesampingkan perasaan kita. Memang sakit secara daging, sakit secara daging. Apalagi ngadepin pasangan yang gak berubah-berubah, nyakitin bertahun-tahun terus-terusan. Kalau sudah tahu nyakitin bertahun terus-terusan, ya kita harus punya hati yang punya belas kasihan. Jangan ikut terbawa arus jebakan setan untuk tambah sakit. Karena dia gak bertobat.
ya wajar dia punya kelakuan seperti itu. Kalau dia bertobat, pasanganmu bertobat, dia nggak akan nyakitin perasaanmu, dia akan tambah sayang, dia akan mengasihi kamu, dia akan memberkati hidupmu, jadi contoh yang baik, jadi pemimpin yang luar biasa, jadi papi yang baik buat anak-anakmu. Tapi karena kalau pasanganmu tidak berubah, ya wajar dia melakukan hal buruk. Justru karena dia nggak berubah, kita yang harus kenal Tuhan, kenal kebenaran, kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Supaya pasanganmu yang hidupnya ngawur dan kacau itu dijamah Tuhan dan diubah Tuhan. Jangan terjebak dengan sakit hati, kepahitan, jengkel dan marah. Itu akan membuat kamu semakin terpuruk. Orang yang sakit hati dengan pasangannya akan melakukan kejahatan. Orang yang sakit hati dan terluka dengan pasangan yang berlaku buruk, karakternya jelek, seperti makan umpan setan. Semakin kamu makan, semakin terseret jauh dalam luka. Dan luka itu tidak akan bisa sembuhkan, ujungnya kepahitan, benci, dan dendam. Kita harus melepaskan pengampunan, gak ada solusi lain. Gak ada solusi lain ketika kita ini punya pasangan yang gak bertobat. Kamu mau apa? Kamu mau balas? Kamu mau lari dari mereka untuk cerai dan tinggal dengan laki-laki lain? Apa selesai masalahmu? Tidak akan pernah selesai. Kita itu tidak bisa lari dari masalah, Bapak Ibu. Kita coba lari dari masalah satu dan kita coba pindah ke suatu tempat yang gak ada masalah. Cepat atau lambat kamu akan ketemu masalah yang sama. Kamu gak selesaikan masalahmu dan kamu coba lari ke tempat yang lain yang sepi pun, kamu juga akan ketemu masalah yang sama. Sampai kamu menang terhadap masalah itu sendiri. Kita harus gentle. Kita harus hadapin semua masalah itu. Tentunya dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Saya percaya mulai hari ini ada orang-orang yang komitmen setia dengan pasangannya. Gak mau menyakitin, gak mau ngasih. Saya itu udah buktikan berkali-kali. Semakin saya cinta Tuhan, semakin saya mengasihi Tuhan, saya semakin cinta dengan pasangan hidup saya. Semakin cinta kami itu semakin bertambah-tambah. Kalau seseorang gak ngakunya cinta Tuhan, ngakunya mengasihi Tuhan, tapi gak cinta sama pasangan hidupnya, itu bohong, palsu. Itu kan bisa dilihat. Orang cinta sama Tuhan, efeknya mencintai pasangannya. Dia hidup dalam kesetiaan dan kesucian. Tapi orang yang gak mencintai pasangannya, hidupnya kan sembrono, ngawur. Sama Tuhan aja gak mencintai, sama dirinya gak mencintai, bagaimana mencintai orang lain? Kita yang kenal firman Tuhan, kita harus menjadi pengantara antara orang yang gak kenal Tuhan dengan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin mengalami pemulihan. Ingat, perjanjian, covenant pernikahan kita tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sekalipun si Uria mati dan Daud ambil sebagai istrinya, dia memperanakkan Salomo, Alkitab nyatet, dia tetap istri Uria. Powerful. Pernikahan itu sebenarnya powerful. Makanya saya berdoa di banyak pernikahan yang ngancur dipulihkan Tuhan. Ketika pernikahanmu dipulihkan Tuhan, hidupmu akan memiliki dampak yang besar. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memulihkan pernikahan-pernikahan yang kacau dan berantakan. Saya sampai hari ini masih berdoa. Banyak sekali pasangan yang saya doain. Tiap malam saya doakan, biar mereka dipulihkan Tuhan hubungan suami istri. Jadi baik. Kadang saya nangis berjam-jam di hadapan Tuhan, minta keluarga ini dipulihkan. Saya sebut satu persatu. Karena saya tahu pernikahan itu tercatat di surga. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas pernikahan. Saya melayani orang-orang yang keluarganya kacau. Bahkan sampai ke pengadilan. Sudah melukai pasangannya bertahun-tahun. Saya bersyukur ada orang yang masih melepaskan pengampunan. Saya ingin mereka hidupnya dipulihkan total. Dan suatu hari mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Suatu hari saya punya visi bikin woman conference. Melihat wanita-wanita yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang dipulihkan, mereka akan bicara, memberi kesaksian yang sudah mengalami kemenangan atas pernikahan yang bertahun-tahun, terluka dan tersakiti. Akhirnya mereka memenangkan suaminya yang hidupnya kacau dan berantakan, memenangkan istrinya yang hidupnya kacau dan berantakan. Suatu hari saya akan melihat itu terjadi. Tuhan mengasihi pernikahanmu, Tuhan mengasihi hidupmu. Makanya efek dari perceraian itu pun juga mengerikan sekali. Anak-anak pasti tidak dapat figur bapak. Apalagi kalau bapaknya tukang selingkuh, main perempuan. Anak-anak gak dapat figur bapak yang baik. Anak akan terluka, punya luka batin tersendiri. Dan harus dipulihkan. Anak-anak harus mengalami lahir baru bisa diubahkan Tuhan. Belum tentu lagi dengan pasangan yang terlalu disakitin bertahun-tahun.
Itu kalau nggak ngalami Tuhan sendiri, nggak berubah sama Tuhan, itu akan jadi kepahitan dan luka. Hatinya pahit dan pahit dan pahit. Harus mengalami Tuhan. Setiap orang yang pernah disakiti dan dilukain, saya berdoa engkau sendiri ngalami Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Ketika hidupmu diubahkan Tuhan, pasanganmu akan diubahkan Tuhan. Ketika keluarga ini ya sudah kacau, sudah berantakan, dipulihkan Tuhan, double berkatnya. Hidupmu akan dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Kata-katamu akan mempengaruhi orang untuk dekat dengan Tuhan. Saya berdoa, orang-orang yang sedang struggle pernikahannya akan dijamah Tuhan dan diubah Tuhan. Dilawat Tuhan. Saya sedang berdoa. Beberapa orang yang dekat dengan saya ini saya doakan. Saya minta Tuhan jamah hidupnya, keluarganya dipulih. Dan suatu hari saya ingin melihat mereka dipakai Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Kita harus berdoa untuk hal ini. Karena saya melihat semakin hari bangsa kita itu dikuasai roh perzinahan yang kuat sekali. Saya melihat beberapa tahun terakhir ini aja, kasus perceraian itu mengerikan sekali. Kayaknya Tuhan harus turun tangan. Ini setan benar-benar ingin menghancurkan sebuah generasi buat bangsa kita ini. Ini tak hidup gak main-main ini. Kita harus berdoa. Semua banyak keluarga dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita dan keluarga kita. Keluarga kita memberi dampak besar buat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan disebut atas anak-anak kita. Nama Tuhan disebut atas istri kita. Nama Tuhan disebut atas suami kita. Mereka akan melayani Tuhan. Mereka akan setia kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan surga akan manifestasi dalam keluarga kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tetap setia. Tetap setia sekalipun menyakitkan. Tetap berdoa sekalipun rasanya tidak kuat, tidak mampu. Selama kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan spesial kekuatan khusus. Seumpama Raja Wali yang akan terbang tinggi menghadapi badai. Seumpama anak muda, teruna-teruna muda yang berlari tidak akan pernah menjadi lelah. Karena kuasa Tuhan yang menyertai. Amin. Tanpa Tuhan, kita akan menjadi bubur, hancur, tidak menjadi apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, hidup kita akan memberi dampak besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan seluruh keluarga kita. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan disebut atas hidup kita. Saya berdoa bahwa dalam nama Yesus, Engkau campur tangan kepada semua pernikahan. Diberkatin Tuhan pernikahan-pernikahan orang-orang yang mendengar firman ini. Dipulihkan Tuhan dan dijamah Tuhan. Amin. Besok kita akan lanjutkan kembali. Dan tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa bahwa dalam nama Yesus, kamu berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang sedang di ujung tanduk atau sedang struggle, sedang berjuang. Tuhan pulihkan kembali. Tuhan campur tangan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Untuk pasangan-pasangan yang sudah disakitin, Tuhan berikan penghiburan, kemampuan untuk hidup benar, ambil keputusan yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Dan namamu berdoa, keluarga-keluarga yang sudah kacau berantakan ini dipulihkan Tuhan, dan mereka akan dipakai Tuhan. Kami akan melihat satu gelombang pemulihan sebelum Tuhan datang kedua kali. Keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan hubungannya dengan orang tua, suami istri dipulihkan hubungannya. Dan namamu berdoa itu terjadi, pemulihan pernikahan secara ajaib, terjadi kegerakan besar, dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Tuhan, Kau campur tangan buat berkat-Mu, buat kasih setiamu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.